Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Sekarang ini ibu kota Jakarta menempati urutan tertinggi di dunia sebagai kota yang paling kotor udaranya, terpolusi di dunia. Bahkan melebihi 17 kali ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Anehnya, baru-baru ini ada warga yang menggugat pemerintah Pemda DKI dan pemerintah pusat. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi telah menghukum pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya melaksanakan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tapi anehnya, justru pemerintah pusat kasasi ke Mahkamah Agung. Ada apa ini? Bukankah hak dari warga untuk mendapatkan udara bersih? Bagaimana cara mengatasinya? Siapa yang harus bertanggung jawab, pemerintah pusat atau Pemda DKI? Apakah akan diterapkan 4-in-1? Atau apakah menjelang pemilu ini berani nggak pemerintah Indonesia menerapkan seperti di Singapura, di mana mobil tua tidak dikasih izin untuk dijalankan lagi? Inilah Hot Room menggugat hak udara sehat. Genting! Warga berada dalam keadaan bahaya karena kualitas udara tidak sehat. Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia pun menduduki peringkat teratas dalam daftar kota besar paling berpolusi sedunia. Polusi udara telah menyebabkan banyak orang terjangkit berbagai penyakit, termasuk Presiden Jokowi yang dikabarkan batuk-batuk selama 4 minggu. Apa yang dialami Presiden adalah bukti bahwa polusi udara tidak mengenal usia, gender, dan jabatan. Presiden dengan segala privilege-nya saja bisa terdampak, apalagi warga negara biasa. Lantas, 32 warga negara mengajukan gugatan citizen lawsuit atas pencemaran udara dengan 7 tergugat, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun memvonis 5 dari 7 tergugat melawan hukum. Mereka dihukum untuk menjalankan 9 poin putusan hakim sebagai upaya mengendalikan pencemaran udara. Namun sepertinya pemerintah tidak serius menangani hal ini karena sejumlah kebijakan yang dikeluarkan kurang efektif. Dan Presiden diketahui mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memenangkan gugatan 32 warga atas buruknya polusi udara di Jabodetabek. Pantaskah sikap ini diambil oleh seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dasar rakyatnya berupa kualitas udara yang baik? Apakah dengan tindakan ini berarti pemerintah lepas tanggung jawab dan membiarkan warganya hidup dalam pesakitan? Seperti biasa, setiap debat, Hotman selalu minum kopi, 2 white kopi. Inilah yang membuat Hotman sukses. Kopi terbaik. Nanti lihat, nggak akan ada yang sanggup mendebat saya ini gara-gara kopi saya kesayangan saya ini. Oke, saya mau nanya dulu kepada Ibu Suci dulu, pertama dulu. Apa yang terjadi dengan udara ibu kota sekarang ini? Dan salah siapa? Siapa yang lalai? Ya, terima kasih Bang Hotman. Ini dari apa nih?
Walhi Jakarta. Walhi ya, oke, Iya, gimana? Walhi Jakarta. Jadi memang ada sebuah kondisi Bang, di mana Jakarta terus bertumbuh pastinya, Ya. begitu. Tapi juga ada industri dan juga konsumsi yang semakin tinggi, Ya. yang akhirnya juga pasti ada dampak dari situ, di mana polusi kita juga semakin tinggi. Penyebab begitu, dan utama menurut Walhi apa? penyebab utama ada beberapa hal. Kalau di Jakarta sendiri, mungkin kita masih bisa bersepakat begitu dengan datanya pemerintah bahwa ada 44% kendaraan bermotor dan 30% dari industri. Ya. Tapi kalau yang sifatnya lintas batas, kita sampai hari ini meyakini bahwa pembangkit listrik tenaga uap yang sumber energinya adalah batu bara itu menjadi sumber polutan tertinggi di sekitar Jabotabek, di wilayah Emang Jabotabek. ada batu bara di Jabotabek? Jabotabek ada Bang. Oh begitu ya? Jadi ada yang namanya dari industri captive, PLTU captive itu adalah industri-industri yang masih menggunakan sumber-sumber energi untuk penggerak mesinnya itu masih menggunakan batu bara. Yeah. Tapi juga ada PLTU besar yang memang Jakarta sampai saat ini masih tergantung sekitar 50-70%. Jadi penyebab utama adalah kendaraan bermotor, kedua adalah kendaraan industri bermotor batu untuk bara. Jakarta. Tapi untuk Jabotabek kita masih meyakini bahwa ada PLTU dan juga penggunaan batu bara untuk industri. Yang bertanggung jawab, yang tidak bisa mengatasi ini siapa? Pemda DKI atau pemerintah pusat atau Iya. lingkungan hidup? Ada masing-masing domainnya Bang. Ya. Ada KLHK tentu saja dia punya peran untuk mensupervisi, Ya. begitu. Tetapi juga ada strategi-strategi yang memang perlu diterapkan di masing-masing wilayah. Apakah sudah dilaksanakan tugasnya itu? Itu saya tanya Bapak. Menurut Ibu? Menurut kami memang masih jauh sejauh ini. Artinya tapi menurut Ibu pemerintah tidak melaksanakan tugasnya? itulah kenapa gugatan itu diajukan kepada negara. Anda jawab dulu. Anda mengatakan bahwa memang pemerintah pusat maupun Pemda gagal atau bagaimana? Lamban, iya. Lamban. Kemudian tidak bisa bergerak dengan cepat, iya. Dan tidak bisa memperhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat terkait dengan udara bersih. Pak Rasio Rido, Dirjen ya KLHK Lingkungan Hidup, katanya lambat katanya Bapak di lingkungan hidup pemerintah Indonesia. Benar nggak itu? Perlu saya jelaskan, pertama adalah mengapa udara di Jakarta dalam waktu sekarang ini ya kondisinya menurun dibandingkan sebelumnya. Ya. Ya, tadi disebabkan ada beberapa faktor penyebabnya, dari mulai kendaraan bermotor maupun kegiatan industri, baik itu pembangkit listrik, ya, maupun kegiatan industri-industri lainnya. Ya. Itu termasuk di sini ada juga di sekitar Jakarta ini, Jabodetabek ini kan ada peleburan logam, ada semen, mau juga industri yang menggunakan untuk batu bara untuk boiler mereka maupun pembangkit mereka sendiri. Ya. Ini penyebabnya. Ya. Ya. Yang kedua adalah saat ini adalah musim kemarau. Musim kemarau. Musim kemarau. Oke. Ini satu fenomena yang menarik gitu. Ya. Saat musim kemarau ini kondisi udara itu semakin memburuk. Oke. Karena apa? Karena kan kalau musim hujan kan dicuci. Oke. Ya, saat ini kan musim kemarau, udara berputar di sekitar sini. Di banyak negara kalau musim kemarau itu ya persoalan-persoalan untuk berbagai macam parameter pencemaran udara itu memang tinggi. Ini yang perlu dipahami bersama-sama. Ya. Maka tuh data kami menunjukkan sejak bulan Juli sampai dengan sekarang ada peningkatan dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Dengan ada peningkatan ini kami tentu melakukan antisipasi yang sekarang terus dilakukan. Yaitu? Pertama kami sampaikan Bang Hotman. Ya. Banyak langkah sudah dilakukan mensikapi gugatan yang dilakukan oleh masyarakat. Katanya kalah Bapak. Ya, tapi kan kami sampaikan, kami melakukan pas gugatan kami banyak melakukan langkah-langkah. Tapi kenapa kasasi udah kalah? Disebutkan menghukum untuk melaksanakan. Ya, justru kami sampaikan, kami sudah melakukan banyak hal, merespon gugatan tersebut. Sebenarnya tanpa gugatan pun, kami memang berkewajiban. Kan berdasarkan undang-undang, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan kami persiapkan itu semua. Nah, pertanyaannya kenapa kok sudah ngaku kewajibannya, ngaku memang ada kekurangan dalam melaksanakan kewajiban lingkungan hidup. Tapi kenapa malah kasasi? Ya, kami ingin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ini loh langkah-langkah itu sudah kami lakukan. Ya, dalam proses. Pertanyaannya kenapa kasasi? Nah, karena kami menyampaikan, kami juga punya hak. Ya, kami punya hak menyampaikan bahwa banyak sudah dilakukan oleh pemerintah. Kami sampaikan pertama adalah di permintaannya untuk mengetatkan baku mutu ambien. Ya. Udara ambien. Jadi ada baku mutu udara ambien itu bermacam-macam parameter, salah satunya partikulat misalnya. Ya, kami mengetatkan partikel baku mutunya. Karena apa? Untuk melindungi masyarakat kita. Ini salah satunya. Kemudian dimintakan lagi kita lebih intensif untuk melakukan pengawasan, kemudian melakukan upaya-upaya untuk melindungi
ya masyarakat kita di dampak bencana udara ini dilakukan oleh pemerintah. Caranya? Tadi kami katakan, pertama kita memperketat perizinan. Kita sekarang dulu tidak ada sistem persetujuan teknis ya, persyaratan teknis untuk pengelolaan pencemaran udara yang dimasukkan dalam persetujuan lingkungan. Sekarang ada, kita masukkan. Kemudian juga kita mengetatkan baku mutunya. Kemudian juga kita melakukan pengawasan-pengawasan. Tapi Bapak mengakui nggak bahwa penyumbang terbesar itu adalah polusi dari kendaraan bermotor? Itu salah satunya. Terbesar? Ya, untuk gini Pak. Ini kan terbesar, benar nggak? Kan ini sangat dinamik Pak. Ya. Usman, ya. Ini udara ini dinamik gitu. Kadang-kadang kita lihat, kalau misal pada hari weekend kan mungkin juga kendaraan tidak banyak. Ya. Tapi memang secara rata-rata kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab dari penurunan kualitas udara. Jadi WFH itu adalah solusi atau bukan? Apa? Kerja di rumah. Ya, salah satunya, tapi juga masih banyak juga harus Tapi kita sorenya lakukan. beralih menjadi kerja di WF kantin gitu loh. Kita tidak bisa ya melakukan satu pelaksanaan kebijakan hanya single kebijakan. Ya. Kita harus menggunakan multi instrumen, Ya. multi kebijakan ya. Policy mix instruments harus kita terapkan. Oke, Ya. kita Ini yang lihat penting. dulu sebentar. Kita akan lanjut sesudah istirahat berikut ini apa wujud nyata dari usaha pemerintah. Ketemu lagi di Hot Room.